Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap hari Jumat, tentunya Jumat siang ya, bersama dengan Rumah Sakit Mata Fatma. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih merawat kacamata, karena sebenarnya ya kan ternyata itu gampang susah ya. Tentunya bersama dengan narasumber yang berkompeten, ada Saudara Mei Anggrawati selaku refraksionis optisi. Opo iki, Mbak? Bingung. Refraksi pemeriksaannya itu tentang Mm-mm. pemeriksaan refraksi. Apa tuh refraksi? Refraksi itu ya untuk pemeriksaan Mata. yang kacamata mata itu untuk yang di rumah sakit, jadi untuk menentukan yang biasanya kita memeriksa untuk visusnya itu. Oke. Berarti sampai Lapang pandang. berarti Mei ini selaku refraksionis, orang yang bagian melihat kacamata, memeriksa mata begitu? Iya, memeriksa visus lapang pandang. Itu sekolahnya bagaimana? Sebelum kita ulik lebih dalam ya, kita kan perlu tahu nih ya. Maksudnya yang kayak gimananya ini. Ahli refraksionis gitu kan. Sekolahnya sih Mm, 3 tahun, D3. Iya. Kebetulan saya ngambilnya waktu itu di Jakarta, Heeh. Arolab. Itu apa sih yang dipelajari begitu? Ya, tentang Soalnya kalau kita kacamataan. Oke. Untuk pemeriksaan visus, yang pasti yang jelas ya tentang perkacamataan di dunia optik lah ya, sama yang pemeriksaan refraksi itu tadi. Kan Kalau untuk ini kan refraksi, oke, kalau kita ngomongin soal mata itu kan banyak banget komponennya sebenarnya ya, ada nah, dalam apa sih bedanya dengan dokter mata sama refraksionis ini? Apakah sama atau bagaimana sih? beda. Kalau refraksi kan hanya kita bantu menentukan ukurannya tadi aja, sama visusnya. Ukuran apa tuh? Kacamata. Oke, Ya, misalnya jadi -1 atau -setengah itu. oke. Jadi kalau untuk dokter memeriksa mata, bagaimana kondisi mata, tapi untuk ahli refraksionis yang menentukan ini ketebalannya berapa, begitu? Ketebalan Ketebalan kacamatanya. Minusnya. Oke. Nah, kan ketebalan itu lebih ke minusnya ya. Jadi minus berapanya itu. Kayak setengah atau 1 atau ada silindernya yang kayak gitu. Oke, itu semuanya ternyata diulik di ahli refraksionis optisi ya. Oke, kita langsung ke materi nih, Mbak. Sebenarnya ya kan kalau kita ngomongin kacamata ya kan, orang pasti tahu oh kacamata untuk melihat. Sebenarnya di dalam kacamata medis ya, sebenarnya itu kacamata itu untuk apa sih begitu? Kalau kacamata sih Sepenting apa begitu? membantu ya, supaya kalau untuk yang kita punya minus gitu, untuk membantu biar kita bisa lihat apa objek itu lebih jelas. Kalau yang matanya minus itu kan perlu bantuan lensa kacamata. Jadi kalau misalnya kalau jarak jauhnya itu kan tidak kelihatan. Jadi kalau untuk pakai kacamata biar bisa lihat lebih kelihatan, lebih jelas itu tadi. Jadi adalah alat untuk membantu melihat begitu ya. Sepenting apa? Berarti itu penting banget bagi orang yang penting bagi orang yang kadang kan kita ngomongin soal kacamata ya, ada orang yang nggak nyaman sih pakai kacamata begitu, karena kan ngerasa sakit banget tuh di hidung itu kayak kerasa ada yang ganjel begitu loh. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin soal kacamata, itu adalah alat membantu untuk orang yang untuk bisa melihat dengan jelas begitu kan. Nah, bagaimana nih tanggapannya selaku refraksionis? Kalau untuk yang kayak di bagian ini apa namanya nospet ya. Kalau yang di bagian hidung itu sakit, itu sebenarnya kan bisa di setel. Disesuaikan dengan kita nyamannya itu bagaimana si pemakai. Jadi nggak terlalu menekan. Kalau itu terlalu menekan pun kan nanti juga bisa jadi pusing. Jadi yang nyaman aja, diambil nyamannya. Jadi kalau terlalu menekan juga nanti pusing. Kalau terlalu longgar nanti juga gampang melorot gitu kacamatanya. Berarti dalam kata lain sebenarnya memakai kacamata itu penting ya bagi orang yang minus ya. Meskipun sangat membantu sekali ya, meskipun agak gak nyaman begitu kan ya.
Tapi kan itu kalau sudah terbiasa sih nyaman. Soalnya ya terbantu sekali. Kalau belum pernah pakai memang kayaknya kayak ada yang gimana gitu. Kalau sudah terbiasa, kalau nggak pakai nggak kelihatan soalnya ya kabur. Jadi orangnya itu lihat ke kita atau enggak gitu nggak tahu kita kalau ada minusnya itu. Jadi itulah sebenarnya manfaat dari kacamata yang benar kita tahu sebenarnya, tapi orang-orang hanya melihat bahwasanya kacamata hanya untuk melihat gitu. Sebenarnya untuk alat membantu melihat begitu, diperjelas. Alat membantu melihat penglihatan gitu. Kita biar lebih jelas untuk melihat objek. Nah, benar sekali. Nah, gini nih. Aku tuh kan juga pakai kacamata. Tapi bukan kacamata minus, kacamata gaya. Dari UV berarti. Melindungi dari UV begitu. Nah, kadang itu kan kacamata itu kan kotor ya. Kadang kacamata tuh kotor, terus kita itu membersihkannya tuh kadang bingung begitu. Sebenarnya tekniknya bagaimana sih untuk membersihkan, untuk membuat kacamata kita itu bersih begitu? Oh ya, kalau kacamata kalau bisa itu jangan dipegang pakai jari. Yang pas lensanya itu. Meskipun itu tidak minus ya? Iya. Saya kan megangnya itu yang di sampingnya. Jadi kalau biasanya kan kalau jari nempel ya bekasnya itu. Dan kalau untuk pembersihannya mungkin di lap pakai lap yang lembut lah, pakai lapnya itu kan biasanya kalau kita beli di optik atau apa itu biasanya dapat lapnya sekalian kan. Nah, itu untuk membersihkan. Kalau kayak tisu kan biasanya ada yang kasar, ada yang, kalau ini disemprot pakai cairannya yang khusus, biasanya beli ada di optik. Berarti dalam kata lain sebenarnya tidak boleh membersihkan kacamata dengan apa ya, sembarang begitu ya? Semuanya ada aturannya ya. Ada. Kalau kita makan orang awam ya, apapun yang kita bersihkan ya wes pakai tisu begitu. Sebenarnya itu kan tidak boleh begitu ya. Kadang kan baju juga gitu. Kadang baju yang penting bersih begitu. Jadi kalau ini pakai cairannya itu nanti dilapnya searah aja, jangan bolak-balik. Nanti kalau bolak-balik biasanya itu melepas lapisannya itu. Lapisan kan lensa kacamata ada lapisannya itu. Nah, itu nanti. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, karena seru sekali. Dan semua orang harus tahu bahwasanya membersihkan kacamata itu tidak boleh sembrono, begitu ya. Nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami. Masih dalam program Mutiara Sehat, tentunya bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Fatma, dan kali ini bersama dengan narasumber Mei Anggrawati selaku refraksionis optisi. Tadi kita sempat terputus ya soal bagaimana sih sebenarnya merawat kacamata. Apakah ada perbedaan, Mbak, antara kacamata yang minus dengan kacamata yang apa tuh, minus sama plus ya? itu tuh aku nggak ngerti loh. Kalau untuk apa pembersihan tadi untuk perawatan untuk kacamata sama aja sih ya. Memang semuanya harus begitu. Kayak untuk ngelepas kacamata pun juga kan harus 2 tangan gini. Enggak, kan kadang ada yang kebiasaan 1 tangan gini. Nah, itu kalau untuk perawatan, untuk merawatnya sih kacamata sama. Jadi kalau untuk ngelap juga yang tadi searah, pakai cairannya yang cairan khusus itu tadi sama sih. Kalau ini nggak ada perbedaan, sama aja. Cuman kalau ini apa jenis lensanya aja nanti kan mungkin beda itu tadi. Nah itu kadang kita kalau ngomongin soal lensa, ya kan, lensa tuh kan ada 2 ya, ada yang dari kaca,
ada yang dari plastik begitu. Nah, kadang kita juga lihat bahwasanya kacamata minus juga ada yang dari plastik begitu. Ya. Ya benar nggak sih? Kebanyakan dari plastik. Kebanyakan dari plastik ya. Apakah itu beda juga cara pengelapannya yang kacamata menggunakan plastik dengan menggunakan kaca? Nah, kalau kita sih ya diajarkannya sih tetap sama, tetap ini. Cuman kalau plastik itu lebih gampang tergores. Ya kan? Iya banyak goresan gitu ya kadang ya. Lebih gampang tergores. Kalau kaca kan enggak. Cuman kalau kaca kalau kena apa kan bisa pecah ya, gampang pecah itu aja. Kalau plastik kan enggak gampang pecah, kadang jatuh juga enggak pecah kan kalau plastik. Kalau kaca ada mungkin banyak pecahnya. Kalau ini jadi kalau enggak tapi cuma kayak baret ini kalau yang plastik ya, baret-baret gitu. Kalau yang kaca gampang pecah aja. Kalau dari paparannya Mbak Mia, nah sebenarnya nih sebaiknya kita tuh memakai yang mana nih untuk rawannya? Apakah lebih baik kita menggunakan kacamata yang pakai kaca, lensanya kaca, atau sebaliknya begitu? Kalau lebih baik sih kalau untuk ini ya pakai yang plastik ya, karena lebih ringan aja. Bisa safety juga ya begitu. Agak berat. Cuman ya itu tadi dia lebih untuk perawatannya agak lebih ribet aja gitu kalau untuk yang plastik. Karena ribetnya lebih gimana hati-hati itu tadi. Jadi lebih searah banget gitu kalau ini kan. Oh, bukannya lebih mudah ya kalau plastik atau bagaimana sih? Enggak, soalnya kalau plastik apalagi kan harus pakai cairannya itu. Iya. Kalau nggak ada cairannya kan kadang ada debunya yang nempel, dilap kan semakin menggores. Bukannya dia malah hilang itu tapi kan tergores. Jadi perlu disemprot dulu biar debunya itu tadi agak menghilang lah ya, kena air tadi. Kalau enggak di air yang mengalir. Oke. Jadi langsung jatuh, tinggal kita mengeringkan aja. Kadang gini, kadang gini loh, pas kita pakai kacamata ya, terus hujan, kena air tuh ya, kok tambah gak kelihatan ya? Itu kenapa sebenarnya, apa yang terjadi itu? Ya, soalnya kan kena airnya tadi tuh Mbak, jadi langsung ini baca. Tapi kalau kacamata yang kaca kok enggak ya? Kaca, sebenarnya kalau sering ini mungkin lapisannya masih enggak sih, lapisannya masih bagus itu biasanya airnya juga lewat aja. Cuman kalau karena kadang kan sudah lama ya, sudah ini lapisannya kan lama-lama memang kotor ya, terus ada punya tadi biasanya memang perlu dilap dulu. Jadi tidak bisa ini apa langsung gitu terus kita kayak yang kaca terus ini sendiri jatuh, sebenarnya sama aja bisa jatuh. Cuman kalau plastik biasanya masih ada kayak tinggalan gitu. Berarti emang bener ya membersihkan kacamata itu adalah sesuatu yang penting ya. Karena ketika kita abai ya mengganggu pandangan karena akan banyak debu yang menempel begitu. Terus juga kadang juga membuat ya agak ada yang ganjel begitu kan. Karena kita kan gunanya kacamata kan untuk membantu penglihatan, tapi kok malah agak susah begitu kan, tambah apa ya, repot juga begitu. Nah, berarti ini selaku refraksionis ya, bagaimana nih paparannya biar dipaparkan nih ke teman-teman nih bahwasannya penting untuk membersihkan kacamata begitu. Kalau untuk kacamata memang sangat penting ya, kayak saya gini memakai kacamata ya. Kan kalau untuk lebih ininya dibersihkan itu tadi ditaruh di tempatnya, jadi tidak naruh sembarangan. Naruh kacamata pun kan nggak boleh yang bagian lensanya ada di bawah. Oh iya ya. Kadang kita naruhnya sembarangan gak sih? Itu kan nggak boleh di bawah, posisi di bawah. Kalau di bawah kan nanti bisa tergores. Iya. Jadi kalau ininya harus di lensanya itu harus di atas posisi. Jadi tidak boleh yang di bawah gitu. Oke, ya. Berarti emang salah satu alasan kacamata kita kotor itu
itu meletakkannya sembarangan juga. Ya, jadi harus ditaruh di boxnya itu. Jadi kalau sudah tidak dipakai, mungkin kalau kayak kita mau tidur gitu kan dilepas ya, itu ditaruh di boxnya. Jadi dibersihkan, ditaruh di boxnya, ditutup. Jadi tidak kena debu kan. Oke. Ternyata kompleks juga pembahasan masalah kacamata ya. Simple tapi harus dibersihkan emang karena itu adalah alat untuk membantu mata kita biar bisa melihat, so jangan dikotorin begitu kan. Oke, kita akan bahas lagi nanti ya tentunya setelah pariwara berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ternyata itu membahas kacamata itu gak ada habisnya ya, dan membersihkan kacamata itu gak boleh sembarangan. Lah saya ini ya sebenarnya sering sekali menyiram kacamata kasih sabun. Gak boleh ya? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman dilihat dulu dari sabunnya kan juga harus yang sabun yang lembut ya. Cuman lebih aman lagi ya, lebih disarankannya ya pakai cairan yang khusus itu yang ada di optik-optik itu biasanya kan ada jual tuh pasti. Cuma 10.000 Pak Baca yang gitu, berapa mili itu. Ya itu sebenarnya sebaiknya kita harus ya untuk kesehatan mata kita sih apa enggak, apalagi cuma harganya terjangkau sekali ya. Untuk pemirsa nih ya, lebih baik ya kalau males banget membeli, titip saya saja, saya buka just tip. Just tip membeli kacamata, semuanya kan dibisnisin ya. Membeli air untuk kacamata, pembersih kacamata begitu. Oke, nah ini lagi nih ya, kalau kita ngomongin soal membersihkan kacamata, tak lepas dari kapas atau tisu atau kain gitu. Nah kalau kita membersihkan pakai kapas, kenapa kok kayak ada yang ganjel begitu ya? Apa nggak boleh pakai kapas atau bagaimana sih? Kalau bisa jangan pakai kapas ya. Soalnya kalau kapas itu biasanya ada yang ketinggalan gitu. Karena kayak ada serabut-serabut. Jadi kalau disarankannya ya pakai kainnya itu tadi. Kain dari kacamata. Ada bawaannya waktu beli itu. Bawaannya waktu beli, kalau beli kacamatanya sesuai dengan sesuai dengan yang di optik. Sesuai dengan harganya begitu. Di emperan itu ya. Apa tidak boleh diperjualkan bebas untuk kain-kain begitu, kain-kain kacamata? Biasanya beli bisa kok. Beli lapnya aja bisa biasanya. Oke. Kalau lapnya itu emang khusus kacamata begitu ya? Entah itu kacamata min atau mungkin kacamata yang anti radiasi begitu. Sunglass. Itu semuanya harus dirawat pakai kain begitu ya. Tisu pun itu nggak boleh. Boleh, cuman asal yang lembut aja. Kan kadang ada tisu yang kasar ya. Kalau kasar kan nanti bukannya ini malah menggores. Bukannya bersih tapi malah tambah goresan. Jadi harus pakai yang lembut. Rempong ya ternyata. Iya kan? Membersihkan kacamata itu ternyata rempong. Di sisi lain kita membutuhkannya ya. Apalagi buat orang yang bin ya. Di sisi lain males. Karena males itu kadang penyakit begitu. Susah kalau ngomongin soal males. Ya, tapi ini loh. Gimana nih? Kalau kita dari tadi kita udah bahas tentang bagaimana cara membersihkan kacamata agar bersih begitu. Nah kita belum ulas nih, bagaimana dengan orang yang menggunakan lensa gitu, soft lens. Yes. Maksudnya kayak gimana ini? Perawatannya? Itu kan saya lihat nih ya, saya kan belum
bukan pelaku nih ya. Kalau tadi kacamata saya lantang sekali karena saya meskipun tidak memakai kacamata minus, tapi tiap hari saya memakai kacamata ketika di perjalanan begitu. Bagaimana dengan orang yang menggunakan softland karena menjadi momok tersendiri bahwasanya bahaya softland itu sangat-sangat krusial sekali begitu. Kalau softland itu kan memang harus bersih ya. Jadi sebelum mau pegang itu, mau ambil maupun mau ngelepas itu kan memang harus bersih. Jadi tangan itu harus cuci tangan dulu yang bersih pakai sabun, nggak cuma cuci tangan aja, jadi harus pakai sabun cuci tangannya. Sebelum makainya, sebelum megangnya itu harus pakai sabun. Jadi takutnya kan kalau kita nggak pakai sabun, ada minyak atau apa, kita habis makan apa kita ada minyak, itu nggak hilang kan. Jadi harus pakai air itu tadi, cucinya terus pakai sabun, jadi hilang kalau minyaknya yang di tangan. Kalau sudah dikeringkan, jadi tangannya dikeringkan pakai tisu, di apa kayak tempel-tempel aja gitu, jangan yang ditusukkan. Kadang tisunya nanti juga bisa ninggalin di softlandnya noda ya, ninggalin noda. Yang kadang masih nempel yang kecil-kecil gitu kan, kadang kayak gitu. Itu baru ngambil softlandnya itu. Dan ribet ya, kalau ribetnya ya soalnya harus bersih ya. Takutnya kan kalau nggak bersih ada bakterinya yang masuk mata ya. Bakterinya yang masuk itu kan kita ngomongin softland ya. Softland itu kan ada pernak-perniknya, entah pernak-pernik airnya ya kan. Belum di tempatnya, ditaruh di tempat. Terus belum gantinya itu berapa bulan sekali begitu. Kalau gantinya sih kalau dipakai ya tiap hari ganti. Enggak, maksudnya untuk lensanya itu tiap hari harus ganti, beli yang baru. Lensanya macam-macam. Ada yang satu hari pakai, tiap hari pakai, maksudnya satu kali pakai terus buang, satu kali pakai buang ada. Terus ada yang 6 bulan ada. 6 bulan. Jadi kalau yang misalnya kayak satu hari pakai kan habis pakai buang. Kalau yang 6 bulan kan mau disimpan lagi. Kalau disimpan lagi itu berarti harus disimpan di dalam tempatnya, itu kan ada. Biasanya kan kalau beli kan beli pasti dapat tempatnya ya. Yang kecil itu yang dua mungil gitu. Sama biasanya beli pasti harus beli sekalian sama cairannya. Jadi kalau untuk cairannya itu tadi untuk merendam lensanya itu tadi. Kenapa sih kok softland itu harus dalam keadaan? Kalau tidak direndam kering nanti baca. Iya. Itu yang berpengaruh pada mata ya. Nanti rusak kan kalau kering. Jadi itu memang harus direndam jadi biar tetap lembab gitu kan. Caranya apa tuh dan digantinya berapa hari sekali nih? Kalau tiap hari dipakai ya tiap hari diganti. Sehari sekali berarti ya? Jadi kalau tiap kali mau pakai diganti. Maksudnya mau naruh itu ya. Pertama kalau ini mau ngelepas itu dikasih di tempatnya itu, dikasih cairannya. Baru dimasukkan itu tadi. Atau kalau nggak dimasukkan lensanya dulu baru cairannya. Nanti kalau mau pakai itu lensanya tadi diambil, cairannya dibuang. Jadi cairannya tadi nggak dipakai lagi, jadi dibuang. Terus tempatnya itu pun harus dicuci. The power of ribet teman ya. Susah. Udah kacamata aja bikin ribet, apalagi pakai lensa. Tapi seru kalau ngomongin soal softland ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi soal softland nih ya. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami. Oke, tadi kita sempat membahas tentang softland ya, karena emang kacamata aja rumit, apalagi softland.
pembahasannya paling lebih panjang lagi. Panjang kali lebar. Ribet lagi. Iya, itu kalau misalnya nih ya, kalau kita ya nggak, ya namanya manusia ya nggak sengaja nih dibuat tidur, gimana tuh? Apa yang akan terjadi pada mata kita? Biasanya iritasi ya, yang paling pasti iritasi. Terkadang lensanya jatuh nggak tahu. Iya itu ya. Ntar kadang datang ke rumah sakit gitu, periksa lensanya bilangnya masuk ke dalam atau apa gitu. Padahal kan jatuh nggak tahu biasanya. Karena buat tidur. Bisa sampai masuk ke dalam juga ya? Kayak ini sih enggak ya, kayak mungkin jatuh aja ya. Karena dia nggak berasa. Belum pernah nemuin sih kalau yang belum pernah menemukan ya ada kasus yang masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya nih ya bener-bener masuk ke dalam, itu biasanya kenapa kok bisa sampai lensanya masuk ke dalam begitu? Kalau itu sih enggak ini ya, kalau kan masuk kan cuma di sini aja soalnya, dia sih otomatis soalnya nanti kalau dia di depan sini, jadi di lapisan yang kornea yang depannya itu, dia paling berkedip-kedip itu tuh. Kalau ini kemungkinan itu kalau buat tidur ya itu tadi, iritasi itu tadi, matanya merah itu tadi. Nanti kalau sudah ini biasanya ulkus, ada bakterinya jadi ya, berjamur matanya. Terus mata malah tambah bahaya lagi ya, sudah sakit ya, tambah males lagi memakai soft lens. Kalau udah males gak usah pakai soft lens, pakai kacamata aja begitu. Ya kan, tipikal orang yang malas ya, tipikal orang yang nggak mau ribet seperti saya. Soalnya harus bersih. Harus bersih. Membersihkan kacamata aja males, apalagi pakai soft lens karena seribet itu. Tapi nggak apa-apa, kan semua orang itu kan kebutuhannya beda-beda. Ada juga orang yang bekerja tidak boleh pakai kacamata, bolehnya pakai soft lens. Ada juga yang membebaskan, kan semua kebutuhan orang itu kan beda-beda begitu ya. Dan kita juga tidak boleh menghakimi begitu. Bukan menghakimi sih, emang males ya. Oke. Kacamata. Oke. Jadi kesimpulannya nih, bisa kesimpulannya gimana nih dari segmen 1 sampai segmen 3 bahwasannya? Jadi kalau untuk ini ya, kalau pakai kacamata untuk perawatannya ya itu tadi memang harus intens, hati-hati ya, dan harus searah itu tadi. Kalau harus pakai cairannya yang khusus, nggak boleh sembarangan lapnya. Terus kalau untuk soft lens itu ya kita harus bersih, benar-benar bersih. Jadi dari ada cairannya sendiri kan, jadi kita untuk membersihkannya, untuk digosok-gosok pelan itu kalau untuk soft lens kan perlu digosok-gosok juga. Kalau harus pakai, jadi gosok-gosok pakai telapak, ditaruh di telapak, digosok-gosok sebentar gitu, nanti baru ditaruh, dan tentunya harus steril juga, harus begitu steril. Tangannya ya, alatnya juga harus dicuci, tempatnya itu tadi. Nah, jadi dicuci, kalau naruh habis dicuci, naruhnya juga tidak boleh sembarangan juga ya, harus ditengkorakkan begini, jadi tidak ada debu yang nempel. Ditaruh tisu, jadi ditengkorakkan ini untuk alatnya yang tempatnya soft lens. Oke, itu ya. Kita simpulkan bahwasannya sebaiknya membersihkan kacamata itu ada aturannya ya. Yang pertama, jangan gunakan kapas karena emang kapas itu terdiri dari serabut-serabutnya. Dan yang kedua, yang kedua, bersihkan kacamata sesering mungkin ya, sesering mungkin tiap hari, meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu kan. Dan untuk selanjutnya yakni pemakaian soft lens, karena pemakaian soft lens itu tidak mudah, jadi harus penanganannya juga harus khusus dan juga harus spesial begitu. Harganya juga mahal kan soft lens itu. Harus telaten juga. Oke, makasih ya sudah memberikan ilmu kepada para pemirsa yang ada di sini, yang sudah melihat ini, dan makasih banyak untuk Mbak Mei Anggrawati selaku refraksionis optisi di Rumah Sakit Mata Fatma sudah berkenan hadir di sini. Pengalaman naik ke sini
Subhanallah ya. Oh, iya. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah nggak apa-apa. Itu masih sehari. Oh iya. Kalau saya tiap hari. Sudah biasa kalau sudah biasa capek tiba-tiba gitu kan. Kalau kayak saya sekali gini yang jadinya lah. Thank you ya Mbak Be sudah iya. berkenan ke sini. Dan untuk para pemirsa IMTV, saya Ica Malia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.